Halo semuanya, perkenalkan saya Veronica Destina Lukinugraheni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dalam bidang sarjana. Apa sih itu etika, profesi, dan sarjana? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk. Lalu profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin professus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Lalu ada sarjana. Sarjana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sajana yang artinya watak baik, arif, bijaksana, serta terhormat. Lalu pengertian etika profesi dalam bidang sarjana itu apa? Etika profesi sarjana yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai sarjana. Lalu apa saja etika dalam berprofesi itu? Yang pertama ada integritas. Jadi, kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Lalu yang kedua adalah loyalitas. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi. Lalu yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan dalam profesi untuk membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain, atau antara pimpinan dan karyawan dan sebaliknya. Lalu yang keempat adalah menghormati dan peduli. Berbeda tapi sama, itulah yang harus dipunyai seorang sarjana dalam profesi, bukan hanya karyawan yang harus peduli dan menghormati antara sesamanya, namun pemimpin juga perlu menerapkan etika ini. Lalu yang terakhir adalah keadilan. Etika ini mengharuskan untuk toleran, berpikiran terbuka, dan mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Lalu saya mempunyai contoh kasus dan penyebab pelanggaran kode etik dalam pekerjaan. Salah satunya adalah kasus suap kantor akuntan publik. Kasus ini adalah kasus di mana kantor akuntan tersebut melakukan suap terhadap aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar untuk kepentingan klien, kita sebut saja PTA. Sehingga dari yang seharusnya klien kantor akuntan publik tersebut mempunyai kewajiban hutang pajak sebesar 3,2 juta US dollar turun menjadi 720.000 US dollar. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah penyimpangan etika dikarenakan enggannya perusahaan tersebut untuk membayar kewajibannya. Maka dari itu, pihak klien meminta kantor akuntan publik tersebut melakukan penyelewengan etika berupa tindakan suap kepada kantor dan menyebabkan integritas kantor akuntan publik tersebut dipertanyakan. Lalu bagaimana cara meningkatkan etika? Yaitu yang pertama adalah menaati peraturan yang sudah ditetapkan atau menaati SOP yang ada, lalu berpikiran secara positif, tidak objektif, dan berpikir secara kritis. Lalu yang ketiga adalah menjunjung tinggi kejujuran. Yang keempat, mempunyai prinsip jelas dalam berpendirian yang didasari oleh rendah hati. Lalu yang terakhir adalah berperilaku sopan dan santun dalam lingkungan pendidikan maupun kalangan masyarakat. Lalu kesimpulan dari presentasi ini adalah seorang sarjana diharuskan mempunyai etika dalam profesinya dan profesional dalam segala bentuk pekerjaan yang dilakukan dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.